Ya, semangat pagi sahabat pioner semuanya. Bertemu kembali di channel Ublek-Ublek TV Info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Anda semuanya, sekeluarga, dan kemudian rezeki Anda bertambah, kemudian usia juga bertambah ya, dan kemudian seluruh keluarga sehat walafiat. Nah, jadi teman-teman, sampai hari ini pembahasan dari pioner itu yaitu tentang open mainnet. Nah, open mainnet itu apa sih sebenarnya? Kan gitu. Nah, jadi kita melihat banyak sekali yang mengatakan open mainnet itu adalah rilisnya ya, kemudian berlakunya ataupun bisa ditukarnya dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bayangan ya dari beberapa banyak pioner ini kalau sudah open mainnet ini semuanya mudah seperti itu. Nah, tapi teman-teman ya perlu diketahui bahwa semua proses itu pasti ada arahnya, tujuannya, jalannya, dan kemudian ada step by stepnya ya. Jadi open mainnet bukan hanya semudah membuka telapak tangan pada tanggalnya, pada waktunya, dan kemudian pada penggunaannya. Saya pikir masih banyak regulasi yang harus dijalankan saat open mainnet. Apalagi ya, Pi ini digadang-gadang harganya sangat besar sekali. Nah, itu saya pikir akan banyak permasalahan juga ya ketika memang harganya sangat besar dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman ya, kita pernah mengetahui bahwa pada saat yang namanya Kortim itu membuat Firework tahun 2019, mereka itu mengirim sekitar 10.000 ya, kalau nggak silap itu 10.000 pi ya, untuk membeli domain ya, membeli domain. Dan di harga pasar waktu 2019 itu yaitu harga domain itu sebesar 300.000 US dollar. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Jadi kalau 10.000 file itu sama dengan 300.000 dolar. Nah, kita hitung sendiri berarti harga satu file itu berapa ya teman-teman? Berarti 30 dolar pada waktu 2019. Nah, berarti sudah ada yang namanya perhitungan di situ ya. Nah, kemudian juga teman-teman, seiring berjalannya waktu, konsensus dan lain sebagainya yang digadang-gadang oleh Fioner ya, maka timbullah beberapa harga yang sangat luar biasa. Ya, ada 314, ada 6.700, ada bahkan 314.000 dolar ya. Nah, kemudian dari awal 2019 itulah teman-teman ya, saat itu sebetulnya fee sudah memiliki nilai yaitu 30 USD per file-nya seperti itu, dan transaksi sudah dilakukan oleh Kortim sendiri pada saat pembelian domain ya. Nah, kemudian juga kita sudah melihat bahwa file ini nanti hubungannya dengan blockchain. Blockchainnya itu blockchain sendiri, kemudian untuk pemakaian yang ya super masif lah tentunya, dengan kecepatannya sangat luar biasa yang digadang-gadang melebihi kecepatan dari web 2.0. Nah, kemudian juga semakin banyak ya pioner, semakin banyak perintis. Nah, kemudian timbullah banyaknya koin-koin yang sudah ditambang, koin-koin yang sudah disediakan pada saat migrasi ya. Open short yang akan datang itu adalah koin yang digunakan yang sudah migrasi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya di inclusive mainnet ya, inclusive mainnet ini juga sudah boleh tukar walaupun harganya itu tidak ya beraturan seperti itu. Nah, jadi kemudian juga ketika file itu sudah ditambang ya, kemudian sudah dilakukan di migrasi mainnet, maka ada juga penukaran dan transaksi yang dilakukan oleh pioner, dan kemudian transaksi tersebut adalah terlihat ya pada Pi Block Explorer atau blockchainnya Pi sendiri. Nah, di situ kita sudah melihat kalau memang misalnya hitungan dari transfer itu ya, bahwa harga dan nilainya itu sesuai dengan konsensus yang disepakati, maka akan tercatat di blockchain Explorer. Nah, kemudian juga Fai mendorong komunitas untuk berpartisipasi sebagai simpul, dan kemudian membuat banyak node ya yang akan dilakukan penambangan pada masa yang akan datang. Nah, ini sebenarnya mengcover dari Bitcoin ya, mengcover dari Bitcoin yang sudah ada. Nah, mungkin ini mirip-mirip seperti itu, tetapi hal ini masih dilakukan persiapan-persiapan sebagai koneksitas ya, atau koneksivitas dari file ini kemudian saat open mainnet itu berlaku. Nah, banyak yang sudah melihat bahwa
mereka mengatakan bahwa fee harganya adalah sekian-sekian, dan kemudian ada rumor lagi bahwa fee akan bisa ditukar di Bank of China. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa jadi ya. Ini kabar dari orang yang memang ya mungkin usil ya, merusak file sendiri. Kemudian seperti itu. Karena dalam perjalanan Final Rock ini ada orang yang merusak itu dengan baik gitu ya. Merusak dengan baik seolah-olah pioner mengatakan ini juga baik gitu. Nah, ini kabar gembira, tetapi ternyata ini hanya sebuah modus supaya kita membingungkan gitu ya, menghalusinasi lagi semakin mendalam. Nah, setelah kemudian dikonfir ya kepada pihak Bank of China, nah ternyata masih belum ada. Karena apa? Memang file ini harus sesuai dengan regulasi pemerintah ya, bahwa penggunaannya saat ini adalah pertukaran dengan mata uang rupiah. Kemudian mata uang digital rupiah, CDBC dan lain sebagainya, karena memang regulasinya juga belum dimuat secara utuh dalam undang-undang, maka tidak terburu-buru bahwa fee ini bisa ditukarkan dengan mata uang fiat. Dan ini sudah dikonfirmasi beberapa orang bahwa di Bank of China itu tidak ada ya teman-teman. Nah, jadi kita harus berpikir bahwa tidak semudah hal apa yang dianggap orang itu file ini bisa berlaku pada saat hari ini, ataupun rencana-rencana kedepannya itu, bahwa fee ini pastinya akan memiliki kendala-kendala yang lebih besar, karena memang tidak semua orang di dunia ini akan menggunakan fee, kecuali nanti ya, yaitu 10 tahun yang akan datang setelah prosesnya berjalan. Nah, jadi teman-teman, Bank of China sudah mengatakan bahwa belum ada regulasi untuk penukaran fee ini ya. Jadi semua tetap semangat. Fee ini adalah bisnis yang luar biasa, yang kedepannya Web 3.0 ini akan digunakan oleh seluruh teknologi yang ada di Indonesia ini ya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat info ini, dan salam sukses untuk semuanya.